wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Loh, masih pagi kok, udah lemes sih? Yang semangat ya, diulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Bagi nanti siapa yang namanya dipanggil, silahkan angkat tangannya. Baik, yang pertama Juki hadir? Hadir. Agus? Hadir. Jeno? Hadir. Nana? Hadir. Joni? Hadir. Jackson? Hadir. Bambang? Bambang kemana? Izin, ada suratnya? Oh ada ya, bentar ya. Oh iya, Bambang izin pergi ke rumah neneknya. Ada yang tahu rumah neneknya di mana? Di Thailand. Oh iya, di Thailand. Izin ya ini. Kemudian Yeji hadir. Lia hadir. Yuna hadir. Lalisa? Lalisa kemana? Sakit? Ada suratnya? Ada. Bentar. Oh iya, Lalisa sakit. Ada yang tahu Lalisa sakit apa? Sakit panas? Ya, mari kita doakan Lalisa, semoga Lalisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya bersama dengan kita ya. Kemudian, Jisoo hadir? Hadir. Jenny? Hadir. Presensi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Oleh karena itu, maka kita harus bersyukur dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, sejak kita dari ayunan hingga ke liang lahat. Maksudnya gimana sih? Iya, maksudnya yaitu menuntut ilmu itu tidak ada batasan usianya, sejak kita dari kecil hingga mati. Seperti itu ya. Maka dari itu kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Musimnya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak, sekarang kita tinggal di negara mana? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya? Juki, di mana? Iya, betul sekali, di Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk ke dalam wilayah kawasan. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Iya? Yeji? Iya, betul sekali, ASEAN. Indonesia itu termasuk ke dalam kawasan ASEAN, yang mana kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menelaah, merinci, dan menulis laporan terkait dengan posisi dan peran Indonesia yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Untuk langkah pembelajarannya, yaitu nanti Ibu akan menjelaskan mengenai peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian setelah itu, Ibu nanti akan melakukan sedikit diskusi dengan kalian. Kemudian setelah itu, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok.
dan kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian di depan kelas. Kemudian kita menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama di akhir pembelajaran. Iya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja menuju ke materinya ya. Kalian bisa membuka buku tematik kalian dan juga mendengarkan penjelasan yang akan Ibu berikan. Ibu harap kalian mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan dengan baik ya. Karena nanti kalian akan diminta untuk berdiskusi mengenai materi hari ini. Jadi, dengarkan dengan baik-baik. Baiklah, kita hari ini akan belajar mengenai ASEAN. Jika mendengar kata ASEAN, apakah kalian tahu apa itu ASEAN? Ada yang tahu? Atau mungkin singkatannya ada yang tahu? Pernah dengar? Lupa? Oke. Jadi, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Atau dalam bahasa Indonesianya, ASEAN adalah perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jika dari pengertiannya tadi yaitu perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, otomatis yang berada dalam organisasi ASEAN ini bukan hanya satu negara ya, tapi ada beberapa negara. Ada yang tahu negaranya apa saja? Ya, Cici? Malaysia, betul. Apalagi? Bagus? Ya, Indonesia. Ya, Dimas apa? Filipina. Ya, betul. Apalagi? Brunei Darussalam. Terus? Lupa? Oke, jadi negara-negara ASEAN tersebut diantaranya yaitu yang pertama Indonesia, negara kita. Terus ada Filipina, ada Thailand, ada Vietnam, ada Laos, ada Myanmar, serta ada Kamboja. Jadi organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan juga meningkatkan yaitu pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, budaya, pendidikan yang ada di kawasan Asia Tenggara ya. Ya, jadi organisasi ASEAN ini menaungi negara-negara Asia Tenggara yang di dalamnya mereka bekerja sama untuk meningkatkan dan juga memajukan negara-negaranya. Pada materi kali ini kita akan membahas peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi di Asia Tenggara. Apa saja sih peran Indonesia di organisasi ASEAN ini? Kita mulai yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Ada yang tahu apa peran Indonesia di bidang ekonomi? Kerjasamanya seperti apa? Ya, ya benar. Jadi kerjasama di bidang ekonomi ini contohnya seperti apa? Yang pertama, Indonesia melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan juga perdagangan. Yang kedua, Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan program atau membuat kawasan perdagangan bebas seperti AFTA, yang mana kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran ya. Ada lagi yang tahu? Ya betul, kegiatan ekspor impor itu sebenarnya juga merupakan kegiatan kerjasama di bidang ASEAN loh, seperti Indonesia mengimpor hasil buminya baik itu ke negara Malaysia, Thailand, Filipina. Begitu pula juga mereka mengimpor hasil-hasil bumi mereka di Indonesia atau hasil produk mereka ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang ada di negara mereka masing-masing. Jadi peran Indonesia di sini di bidang ekonomi ini bukan hanya sebagai penerima, tapi mereka juga memberikan. Jadi Indonesia juga mengekspor dan juga mengimpor. Selanjutnya kerjasama di bidang politik. Contohnya yaitu Indonesia menandatangani kesepakatan Subvan. Ada yang tahu apa itu kesepakatan Subvan? Ya, kesepakatan ini merupakan perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan juga netral di kawasan Asia Tenggara, atau dikenal sebagai Deklarasi Kuala Lumpur yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1971. Selanjutnya ada perjanjian kerjasama dan juga perjanjian
persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976. Selanjutnya ada juga perjanjian kawasan bebas nuklir yang ditandatangani pada tahun 1997 di Bangkok. Jadi kerjasama di bidang politik ini cenderung pada perjanjian-perjanjian maupun penandatanganan sebuah kesepakatan deklarasi seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menuju pada bidang sosial. Apa saja kerjasamanya? Mungkin ada yang tahu? Contohnya ketika terjadi sebuah tindakan kejahatan seperti terorisme, yang mana terorisme ini mengancam sebuah kedaulatan negara ya. Jadi ASEAN tersebut merupakan organisasi yang menentang tindakan terorisme ini. Mereka bekerja sama untuk menciptakan kedaulatan, diharapkan dapat bebas dari tindakan terorisme sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang budaya. Contohnya yaitu dalam pertukaran budaya. Pertukaran budaya di sini artinya bangsa Indonesia mensponsori seniman-seniman asal Indonesia untuk dapat berkarya di negara-negara seperti Malaysia dan juga Singapura, untuk mengadakan pentas tari, musik, maupun teater, sehingga dapat memperkenalkan budaya dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya juga ketika Indonesia turut berkontribusi dalam kegiatan ASEAN Film Festival, di mana Indonesia turut serta dalam menjadi peserta dalam kegiatan ini, di mana tujuan kegiatan ini yaitu sebagai promosi kebudayaan dan juga menjual film-film di negara ASEAN. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang teknologi. Contohnya yaitu peran Indonesia dalam ASEAN Coach, menjadi tuan rumah Skrit, dan juga mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Indonesia juga bersedia berbagi fasilitas dengan negara anggota ASEAN untuk perkembangan iptek. Selanjutnya yang terakhir yaitu peran dan posisi Indonesia di bidang pendidikan. Contohnya yaitu Indonesia berperan sebagai dalam kegiatan pertukaran pelajar dengan negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, juga Indonesia menjadi anggota SEAMO. Mungkin ada yang tahu apa itu SEAMO? Nggak ada yang tahu? Ya, jadi SEAMO tersebut adalah organisasi di Asia Tenggara yang terdiri dari menteri-menteri pendidikan yang ada di Asia Tenggara. Tugasnya yaitu untuk memecahkan masalah dan juga keterbatasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, berikut tadi adalah pembahasan singkat mengenai materi peran dan posisi Indonesia di bidang ASEAN. Mungkin ada yang ditanyakan, jika tidak kita akan lanjut pada pembelajaran berikutnya. Sebelum memulai diskusi, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Karena kan siswanya ada 30 orang. Terus sebelumnya Ibu tanyakan dulu kelompoknya mau dibagi secara urut menurut absen, menghitung, atau memilih sendiri. Bagaimana? Oh ya, berhitung ya. Silahkan dimulai dari pojok kanan. Silakan. Baiklah anak-anak, silakan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ibu telah menyiapkan LKPD untuk mengerjakannya. Yang pertama, bacalah cara-caranya. Yang pertama, bacalah materi atau sumber lain mengenai pesan, peran, dan posisi Indonesia di ASEAN. Yang kedua, bacalah setiap perintah yang tersedia dengan cermat untuk mengerjakan LKS. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing mengenai tugas ini. Di situ sudah diperintahkan ya, di LKS sudah ada. Setiap kelompok harus mengetahui bagaimana peran dan posisi Indonesia dalam kerja. Yang pertama, kelompok pertama mengerjakan di bidang ekonomi. Kelompok kedua mengerjakan di bidang politik. Kelompok ketiga mengerjakan di bidang sosial. Yang kelompok 4 di bidang budaya. Yang kelompok 5 di bidang teknologi. Yang kelompok ke-6 di bidang pendidikan. Ya. Maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana
Sudah paham tugasnya? Sudah? Oke, sudah paham ya semuanya? Selanjutnya silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dimulai. Ayo bekerja bersama-sama lo ya, harus sama-sama memikir semua. Nanti kita bahas 15 menit ke depan ya. Udah semua kan? Udah semua? Iya. Apakah ada yang sudah berani maju ke depan menjelaskan? Oh iya, kelompok 2, silahkan maju. Oh iya, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 1, silahkan. Oh iya, bagus sekali, terima kasih. Tepuk tangan. Terus kelompok berapa? Kelompok 6. Oh iya, 6. Di bidang pendidikan ya? Iya, silakan maju. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang membahas tentang ASEAN adalah yang pertama, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau yang kita kenal dengan Perkumpulan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Yang kedua, dalam ASEAN ini ada beberapa negara. Kalian apakah masih ingat tadi ada beberapa negara dalam ASEAN ini? Baik sekali, ada 10 negara. Di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan terakhir negara apa anak-anak? Betul sekali, Kamboja. Yang ketiga, negara yang tergabung dalam anggota ASEAN ini memiliki hubungan atau kerjasama yang sangat baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam bidang apa saja tadi anak-anak? Oke, diurutkan ya. 1, bidang apa? Bidang ekonomi, bagus. 2, bidang politik. 3, bidang sosial, bagus sekali. 4, bidang budaya. Yang kelima, bidang teknologi. Dan yang terakhir adalah bidang pendidikan. Baik anak-anak semuanya telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga mempresentasikan dengan baik. Pada pertemuan selanjutnya, semakin semangat dan ditingkatkan ya. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan nilai hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, nilai yang diperoleh yaitu 85. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk kelompok 2, nilainya yaitu 87. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 3, nilainya ya, nilainya 90 buat kelompok 3. Beri tepuk tangan. Untuk kelompok 4, nilainya 75. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Untuk kelompok 5, nilainya 82. Beri tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, itu tadi ya anak-anak hasil perolehan nilai diskusi kalian. Nah, untuk kelompok yang masih mendapatkan nilai rendah, tetap semangat dan pantang menyerah ya buat belajar. Untuk kelompok yang sudah mendapatkan nilai yang bagus, tetap pertahankan, tetap belajar ya. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Tugas ini terkait tentang pertanyaan seputar ASEAN yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk evaluasinya, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Namun, kalian perlu melatih kepercayaan diri kalian dalam berpendapat ataupun berpresentasi. Nah, teman-teman, jangan takut salah ya. Takut salah maju ke depan, takut salah untuk berpendapat, karena banyak orang yang sukses itu belajar dari kesalahan.
Nah, untuk motivasi pagi hari ini, bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh di antara bintang-bintang. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa. Nah, jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.